Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Purwanto 11 yang selalu membahas tentang wirausaha di bidang kuliner, khususnya kuliner angkringan ya teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar yang sudah membuka angkringan? Semoga selalu ditangguhkan ya, semoga selalu disabarkan, selalu tekun, selalu pantang menyerah, dan selalu belajar. Sama-sama kita belajar ya teman-teman. Semoga video ini juga atau channel ini selalu bermanfaat untuk gua pribadi dan juga untuk teman-teman semua. Dan ayo kita belajar bareng-bareng di sini. Yang sudah lebih senior, ayo kita sharing ilmu di sini, sorong arahkan kita semua supaya kita bisa sukses dan maju bersama-sama di wirausaha ini teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini Purwanto 11 ingin membahas tentang pertanyaan teman-teman kita semua nih, atau teman subscribe. Alhamdulillah ya, terima kasih sudah subscribe channel Purwanto 11 dan selalu mensupport channel Purwanto 11 ini. Semoga video ini selalu atau channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, khusus untuk gua pribadi atau mengingatkan diri pribadi juga teman-teman ya. Dan semoga teman-teman juga selalu ingetin gua apabila gua salah ya teman-teman ya. Jadi di sini Siti Aisyah bertanya tentang bagaimana hasil pendapatan atau membagi pendapatan kita kalau kita punya karyawan. Ya, pertanyaan Siti Aisyah begini teman-teman ya. Mas, bagaimana cara membagi hasil pendapatan jika yang dagang adalah karyawan, bukan kita yang masak? Jadi Siti Aisyah ini ingin buka angkringan ya teman-teman ya. Atau Siti Aisyah ini udah punya ide untuk buka angkringan tapi langsung yang buka karyawan ya, atau langsung punya karyawan dan juga ada yang masak ya. Atau Mbak Siti Aisyah ini yang punya ide serta mempunyai tempatnya serta mempunyai fasilitas atau alat-alat yang diperlukan di bidang usaha atau kuliner angkringan ya. Jadi Mbak Siti Aisyah ini langsung ingin punya karyawan yang menjaganya, menjaga berdagangnya atau memasaknya juga, bukan Mbak Siti Aisyah atau karyawan juga. Jadi gue juga bertanya-tanya di sini, Mbak Aisyah ini sebenarnya karyawan untuk berdagang dan masaknya sama atau berbeda? Yang masak beda, yang nunggu angkringan atau yang berdagang beda. Jadi bagaimana? Aduh, udah lantar Mbak Siti Aisyah bertanya, gue malah bertanya balik. Oke, nanti kita langsung jawab dua-duanya. Jadi kita belah dari pertanyaan Mbak Aisyah ini jadi dua, yang masak yang masak dan yang dagang itu juga, atau yang masak dan yang dagang beda. Nanti kita bahas dua-duanya ya teman-teman ya. Jadi karena Mbak Aisyah ini langsung loncat dan tidak sengaja atau secara betul loncat ke level sistem jual wirausaha, jadi kita nggak bisa langsung bahas ini Mbak Siti Aisyah ya. Jadi ini masuk ke sistem 5 rangkuman Purwanto 11 nih Mbak Siti Aisyah. Jadi kita bahas satu persatu ya. Jadi sistem pertama tentang pembayaran karyawan di angkringan ya. Jadi gue bahas sama sistem ya teman-teman ya. Jadi kita bahas sistem pertama terlebih dahulu. Sistem yang pertama tergantung hasil atau ambil enaknya. Jadi kalau sistem ini benar-benar atau benar-benar usaha atau usaha kuliner atau usaha angkringan ini baru benar-benar dibuka ya teman-teman, dan target pasar belum jelas, jadi orangnya juga masih bingung tapi dia pengen buka angkringan. Jadi kalau misalnya masih baru banget atau target pasar belum jelas, atau teman-teman buka misalnya di segi perkampungan masih nggak terlalu banyak sistem lalu lalang manusia, jadi ini gue ambil kesimpulan atau gue tekanin untuk mencari karyawan itu biasanya jangan yang udah rumah tangga atau yang banyak tanggungan teman-teman ya. Sebaiknya ambil karyawan yang benar-benar ingin nyari sampingan, dan kan ini juga tergantung hasil atau ambil enaknya. Jadi orang ini contohnya misalnya di corona ini banyak anak-anak yang sekolahnya daripada main-main di sini aja bantu gua, atau yang mau nyari sampingan, mahasiswa mau nyari sambilan untuk bayar kuliahnya, di sini bantu gua. Jadi tidak terlalu banyak tanggungan, bukan mengucilkan nih teman-teman, cuma kan orang kan tanggungannya berbeda-beda, ada yang udah nanggung keluarga atau sudah punya anak. Jadi kalau misalnya masih usaha yang begini jangan ya, di sistem satu ini jangan nyari karyawannya seperti ini ya. Sistem ini apabila benar-benar sepi nih teman-teman, kita harus pengertian penuh karyawannya. Ini lagi sepi nih kita nih, hasil cuma segini, apa yang cuma bisa buat rokok-rokok doang atau ngopi-ngopi doang. Jadi dia pengertiannya penuh nih biasanya kalau begini. Karena kalau misalnya lu nyarinya yang rumah tangga, aduh gue pengertian gimana nih, keluarga gue belum pengertian, karena kan keluarga gue butuh nafkah, gue harus kasih nafkah kalian gitu teman-teman. Makanya bukannya kita berpikir ini rezeki dia gak dari sini, harusnya ini kan rezeki dia rezeki gue beda ya. Makanya kita sebagai manusia berpikir mana yang pas atau mana yang adil atau mana yang pada tempatnya. Kita harus tahu ini loh cocok pada tempatnya, jangan asal ngambil orang saja pada sistem yang pertama ini teman-teman ya.
Jadi kita harus cari-cari orang yang benar-benar pas di usaha kita ini. Dan apabila benar-benar ramai di sistem pertama ini, yang punya usaha harus pengertian penuh pada karyawannya. Tolong ya, kalau sepi lu pengen pengertian penuh dari karyawan lu, tapi pas ramai lu pengen lu peruhan gitu, ngambil keuntungan, dan lu nggak ngasih benar-benar hal yang memuaskan untuk karyawan lu yang berjuang di usaha baru lu itu, mau nungguin usaha baru lu itu, mau membangun usaha baru lu itu. Jadi kalau benar-benar ramai, tolong ya teman-teman, ini lu harus pengertian penuh juga kepada karyawan lu yang udah nungguin usaha lu ya, di walaupun usaha lu baru itu. Ini sistem pertama. Sistem kedua nih teman-teman, sistem kedua ini benar-benar ini bukan usaha yang baru teman-teman ya. Jadi ini usaha yang sudah berjalan 2 tahun atau 3 tahun atau 1 tahun, udah lumayan ramai. Jadi ini sistemnya ini teman-teman, pembayarannya ya. Ini jaga sendiri maksudnya bukan kita yang jaga sendiri teman-teman. Maksudnya kita udah lumayan ramai nih, kayaknya gua bisa nih bayar karyawan, taruh 1 orang di sini. Gua masak dan nyari sambil-sambil lain atau apa, gue nyari bisnis lain atau nyari peluang lain, atau misalnya tambah punya pikiran gitu, atau ingin jadi youtuber juga, jadi gue bisa mempelajari youtuber atau mengedit video. Jadi masih sempet ya, apabila benar-benar karyawan lo sendiri keteter, lo waktunya bantuin gitu. Jadi di sini sistem yang pertama ini udah, sistem yang kedua ini udah seperti level 2 juga teman-teman, tapi level 2 yang biasa saja, karena masih terjun di, masih mengawasi, terjun gitu teman-teman ya. Masih masak juga nih. Jadi lu masak, lu taruh orang yang jaga. Jadi sistem ini 15% dari omset teman-teman ya. Kalau misalnya 15%, hasil 500.000. Jadi 75.000 untuk karyawan lu teman-teman ya. Mas, kalau usaha baru ini gue bahas lagi, gue perjelas lagi, ini bukan usaha baru. Jadi kalau misalnya udah nyari karyawan, otomatis atau udah bisa berani membagi hasil 50% daripada penghasilan, 15% dari penghasilan, itu artinya dia sudah rata-rata mengantongi omset lebih dari 500.000 per malam atau setiap harinya ya teman-teman, atau kurang-kurang 400.000. Jadi dia sudah bisa mengasih 15% dari omset, udah lumayan. Misalnya 500.000, 75 dari 15%, 500.000 itu kan lumayan ya. Jadi dia sudah berani memastikan lu bakalan dapat 15% dari omset teman-teman. Itu beda sama uang makan 5.000, termasuk dia dagang udah ngerokok, dari uang itu rokok dipatok 5.000, kalau rame banget baru boleh lebih, karena kalau rame banget kita juga ikut rokok dan kita juga ikut bantuin ya teman-teman. Makanya di sistem 2 ini lu jangan pergi jauh-jauh, lu harus mantau nih karyawan lu. Kalau bisa sekali-kali tengok rame kan, kalau bisa rame lu terjun. Kopi di kita, makan jajan atau dia lapar pengen ngambil gratis tanpa memotong uang makan ya 5.000. Itu sistem nomor 2 ya teman-teman. Dan sekarang bahas sistem nomor 3 nih, sistem 3 teman-teman, atau sistem yang ketiga, jaga berdua. Jaga bro, bukan 2 karyawan, ini jaga berdua, lu dan lu yang punya usaha dan lu yang pengen jadi karyawan, atau karyawan lu itu lu jaga berdua tuh sama dia. Lu bener-bener dari start buka jam 6, lu nongkrong sama dia berdua. Jaga angkrian bayarannya 10% dari omset. Kok 10% ini agak kecil? Karena kan jaga berdua, tenaga juga sama-sama bagi paro, atau bahasanya mah. Lah lu kan berdua, harusnya kan setengah-setengah dong. Misalnya karyawan begitu, setengah-setengah apaan, lu kan nggak masak gitu kan. Jadi 10% daripada penghasilan misalnya 100.000, tapi 10.000, misalnya 200.000, tapi 20.000, misalnya 1 juta omset lu dalam satu malam, berarti 100.000. Soal bonus urusan lu, kalau bisa bos yang baik. Kalau misalnya rame usahanya, kasihlah bonus karya lu, jangan hanya 10% doang, atau mematok benar-benar 10%, mati-matian atau apapun terjadi pokoknya 10%. Tidak begitu teman-teman. Di sistem ketiga lu harus dermawan tentang bonus itu karyawan. Uang rokok, uang makan 5.000 wajib, itu beda daripada 10% wajib makan, uang makan ya. Kalau rokok, karena kita jaga berdua sama-sama ngerokok, ayolah bareng-bareng kita merokok. Kopi jajan selama di angkatan itu gratis ya teman-teman. Itu sistem ketiga ya. Sistem ketiga juga sama kayak sistem kedua. Jadi sistem itu udah usaha yang sudah cukup agak lama, 2 tahun ke 3 tahunan. Jadi kita berani memastikan membagi omset kita 10% ke pegawai kita, atau yang bantu-bantu kita, atau karyawan kita ya teman-teman.
Untuk sistem yang nomor 4, sistem 4, jika angkringan baru nih, sistem mingguan teman-teman, sistem mingguan. Aduh, sistem mingguan angkringan baru gimana nih? Sistem mingguan angkringan baru udah berani bayar mingguan. Jadi ini sistem lagi teman-teman. Jadi contoh ini gua ambil contoh dari angkringannya gue suka. Jadi dia biasanya angkringan yang baru tapi sudah berani gaji mingguan itu sudah punya target pasar. Contohnya misalnya dia buka di samping hotel atau di samping studio musik atau tempat-tempat strategis yang banyak karyawan-karyawan yang limpah cari makan nggak kemana-mana, nyari makannya cuma ke angkringan atau ke warkop atau kemana gitu. Pokoknya dia sudah punya target pasar dan dia yakin bisa bayar per minggunya. Berapa per minggunya nih? Dia ini per minggu 200k, teman-teman, 200.000 per minggu. Uang makan 5.000 teman-teman, dan juga dapat tempat tinggal ya teman-teman. Jadi plusnya banyak, walaupun cuma 200.000 per minggu, dia sudah nggak bayar kontrakan, sudah dapat makan, dapat uang makan juga, tapi nggak dapat rokok teman-teman. Kalau teman gue, tapi kalau misalnya angkringan sudah tahunan atau udah tahunan nih, udah rame pelanggannya banyak, itu ubah sistem jadi mingguan. Contohnya ini contoh gue pribadi nih. Jadi waktu itu gue waktu itu menerapkan sistem 15% dari omset gue untuk karyawan gue. Jadi baru-baru ini karena perubahan sistem cuaca seperti ini, gue sebelumnya dia keluar tuh, terus masuk lagi pas banget sistem gue lagi sendiri, dan sistem atau perubahan cuaca ini membuat keadaan kayaknya semakin sepi, orang pada ngedrop atau takut dengan cuaca yang ekstrim ini. Jadi orang sepi, jadi gue ubah sistem jadi mingguan tuh teman-teman. Jadi mingguan, jadi gue ambil contoh daripada angkringan yang gue suka ini. Jadi mingguan seminggu 200.000, uang makan 5.000, uang rokok 5.000 ya teman-teman. Dan bonus apabila ramai angkringannya, misalnya malam minggu. Wah, kan kalau 200.000 kan 28.000 per hari teman-teman. Jadi karena angkringannya malam minggu rame, oke lah, itulah waktunya kita kasih bonus. Kalau biasanya sering-sering ya teman-teman, kalau misalnya mingguan begini sering-sering kasih bonus kepada karyawan kita. Jangan pelit apabila usahanya atau usaha kita sedang ramai. Karena sistem mingguan ini ramai nggak ramai, pokoknya seminggu 200. Jangan mikir sebagai jiwa usaha atau sebagai jiwa bos teman-teman. Jangan mikir aduh lu kalau nggak rame nggak mikirin gua, masa gua kalau lagi rame mikir lu. Jangan begitu teman-teman. Kita harus bagi kebahagiaan pada sesama, walaupun ini karyawan juga kan sesama teman-teman. Kita harus berbagi kebahagiaan kepada sesama teman-teman. Ya teman-teman, 12 menit teman udah selesai, baru sistem 4 udah 12 menit teman-teman. Mungkin ini di next video teman-teman untuk pembahasan yang Mbak Asia ini. Wah, ulang lagi nih pertanyaannya, bagaimana cara bagaimana cara membagi hasil pendapatan jika yang dagang adalah karyawan dan bukan kita yang masak. Jadi Mbak Aisyah ini selain punya karyawan juga mempunyai yang masak. Bagaimana cara mengaturnya, mempunyai karyawan dan juga punya orang masak. Bagaimana pembayaran untuk membagi hasilnya ya teman-teman. Jadi bagaimana nih sistem pembayarannya? Oke, kita bahas ini sistem kelima di next video teman-teman. Lanjut di next video kita karyawan udah kelamaan teman-temannya. Oke teman-teman, lanjut, semoga video bermanfaat untuk teman-teman semua. Pokoknya tangguh selalu teman-temannya, sabar ataupun selalu pantang menyerah dan selalu belajar teman-temannya. Salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.